Halo semuanya, selamat berjumpa kembali dengan saya. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang notasi balok. Notasi balok biasanya juga sebagian orang menyebut dengan notasi musik. Dalam notasi musik terdapat bagian-bagiannya. Langsung saja kita akan belajar tentang notasi musik atau notasi balok. Di dalam notasi musik dikenal dengan istilah seperti ini atau gambar seperti ini. Nah, dalam not ya, ada nama bagian-bagiannya. Ini namanya tangkai not. Ini namanya kepala. Dan ini namanya ekor. Jadi terdapat 3 bagian, yaitu kepala not, tangkai, dan ekor, atau biasanya ini disebut juga bendera not ya, bendera not. Ya, jadi gunakan istilah bendera not, tangkai, dan kepala. Sekilas ini bagian-bagian dari not balok atau not musik ya, kira-kira seperti ini. Kemudian di dalam not itu memiliki nilai-nilainya. Ya, nilai-nilai ini nantinya akan dimainkan dalam sebuah ketukan. Kemudian sebelum nilai-nilai not, setiap not itu memiliki bentuk-bentuk ya. Jadi kira-kira bagian not itu tadi ada bendera not, ada tangkai, dan ada kepala. Kemudian di dalam bentuk not, ya, ini bentuk not. Bentuk not itu ada yang seperti ini saja, lingkaran, kemudian ada lingkaran, kemudian dengan tangkai satu, kemudian lingkarannya penuh, bulat penuh, ada tangkai satu, kemudian ada lingkaran penuh, tangkai, dan bendera satu, kemudian not lingkaran penuh, ada tangkainya, dan bendera 2. Ya, jadi kira-kira seperti ini, walaupun ada juga sampai bendera 3 dan 4 dan seterusnya. Kemudian selain bentuk not, itu juga memiliki bentuk tanda diam. Nah, bentuk tanda diam not seperti ini ya, seperti yang di kiri, maka bentuk tanda diamnya adalah seperti ini ya, seperti topi tetapi menghadap ke atas, dan sebaliknya kalau bentuk not yang sebelah kiri dengan tangkai satu itu seperti ini, topinya menghadap ke bawah. Nah, kemudian jika seperti kiri, ini bentuknya seperti ini ya, seperti angka 3, kemudian bendera 1, maka tanda diamnya juga berikan bendera 1 ya. Kemudian jika bendera 2, maka juga seperti ini, bendera 2. Nah, kemudian nilainya ini disebut not penuh. Kemudian yang ini not setengah, ini not 1/4, kemudian ini not 1/8, yang terakhir not 1/16. Nah, ini nilai ya, nilai notnya. Kemudian ketika nilai ketukan ya, nilai ketukan itu bisa dibagi ya. Jadi tidak semua ketukan itu bernilai sama, tergantung nilai ketukannya yang nanti dilihat dari biramanya ya. Jadi nilai ketukan ini bisa dibagi lagi menjadi 3 ya. Ini not berapapun yang 1/4 ya. Jadi bisa 2, 3, atau 4. Jadi artinya 2/4, 3/4,
ini atau 4/4, kemudian ini not, berapapun not ya, yang per 8, 1/8, ini 1/2 ya. Jadi biasanya kalau not 1/8 ini bisa digunakan untuk majemuk ya. Jadi ini bisa 2/4, bisa 3/4, bisa 4/4. Yang ini bisa 3/8, bisa 6/8, atau 9/8. Yang ini bisa 2/2 dan 3/2. Nah, kemudian untuk nilai ketukannya sendiri, ketika not 1/4 ya, not 1/4 di sini ini bernilai 4 ketuk. Kemudian yang di bawahnya bernilai 2 ketuk. Ini 1 ketuk. Ini bernilai setengah ketuk. Ini bernilai 1/4 ketuk. Tetapi berbeda ketika not 1/8, maka ini akan bernilai 8 ketuk. Jadi not yang lingkaran penuh itu bernilai 8 ketuk. Ini 4 ya, tinggal dibagi 2-nya saja. Nah, kemudian yang not 1/2 itu di sini 2 ketuk, jadi melebar justru kebalikannya. Kemudian ini setengah ketuk, ini 1/4 ketuk, dan ini 1/8 ketuk. Nah, ini yang perlu kalian pahami dan bila mana perlu dihafalkan ya. Bentuk not, bentuk tanda diam, nilainya, dan nilai ketukannya ini harus dipahami. Kira-kira seperti itu untuk dasar pengenalan notasi. Jadi dengan adanya ini nanti kalian bisa menghitung berapa lama ketukannya. Ini bentuk not. Ini dasar untuk membaca notasi. Kemudian yang kedua yaitu tangga nada ya. Di dalam tangga nada itu terdapat nanti rangkaian melodi atau rangkaian not-not yang membentuk nada. Itu terdiri dari apa ya? Pertama harus kita buat para nada dulu. Para nada itu memiliki 5 garis. Di dalam para nada itu ada tanda kunci ya, tanda kunci. Tanda kunci itu ada kunci G yang sering kalian lihat seperti ini, itu G. Kemudian ada kunci F, tidak 2, dan kunci C. Biasanya ini dipakai untuk instrumen atau alat musik biola alto. Ini kunci G, kunci F, dan kunci C. Nah, kita pada kesempatan ini kita akan belajar menggunakan tanda kunci G. Nah, di dalam kunci G ini harus kalian hafalkan nada yang ada pada garis tersebut. Jadi ketika nada di sini ini namanya adalah C. Ya, di sini D, ini E, ini F, ini G, ini A, ini B, dan ini C. Ya, biasanya ada yang menggunakan C1. Ya, C1 di sini C2, C1, yang di sini C1, D1, kemudian di sini C2. Atau ada juga yang menggunakan di sini adalah C4. Ya, di sini menggunakan 4. Ini artinya oktav ya, 4. Ini 5. Ya, sama saja. Yang penting kalian tahu bahwa not yang terletak pada garis maupun pada spasi itu namanya apa. Nah, yang perlu diingat cara menghafalnya adalah cukup menghafalkan di sini F, A, C, E. Jadi bahasa Inggrisnya wajah, face. Ya, dengan cara ini untuk mempermudah dalam menghafal. Kemudian baru di sini every, E, G, B, D, F. Ya, gunakan bahasa Inggris boleh every, good. Ini B, boys, does, fine, boleh ya. Jadi menggunakan singkatan.
every, good, boys, does, fine. Nah, ini cara untuk mudah menghafal ya. E, G, B, D, F. Kemudian yang di spasi adalah face. Ini untuk tanda kunci G. Jadi dasar untuk membaca notasi balok itu ada dua ya. Jadi yang penting kuasai dulu ini nilainya, kemudian kuasai letaknya ya. Letaknya pada nada apa notasi tersebut. Kira-kira seperti ini. Nanti akan dipelajari lebih lanjut pada tanda kunci F dan tanda kunci C. Ya, kunci F biasanya dipakai untuk instrumen bass ya atau cello dan sebagainya yang nada rendah. Kemudian C untuk biola alto biasanya. Seperti itu kira-kira. Jadi ada dua hal yang perlu dipahami. Ada yang pertama di sini satu dan yang kedua adalah letaknya. Oke, sampai di sini pembelajaran tentang pengenalan dasar dari not balok ya. Semoga dapat memberikan pengetahuan. Terima kasih dan selamat belajar.